Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah jamaah pemuda banyak yang tua rasa muda, jamaah juru pemuda juru yang dimulakan Allah Subhanahu. Terkadang derajat seseorang bisa dilihat atau dapat diukur dari segi keterkaitan hatinya dengan majelis-majelis kebaikan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, suatu hari Nabi membuat majelis. Tiba-tiba dari arah belakang ada satu orang menerobos, membelah kerumunan, kemudian duduk di dalam majelis. Kemudian satu orang lagi datang, malu-malu duduk di belakang. Kemudian seorang lagi datang, hanya lihat-lihat, kemudian pergi. Nabi berkomentar mengenai tiga orang ini. Yang pertama, Nabi mengatakan tadi yang menerobos masuk ke tengah majelis, dia telah menerobos, menyusup masuk di tengah rahmat Allah. Yang datang dari belakang malu-malu, Allah juga malu mengadab dia. Adapun yang tadi cuma melihat kemudian pergi, Allah juga tidak sudi dengan dia. Keterkaitan hati manusia dengan kebaikan adalah cermin nasib dia. Cermin nasib dia. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu diukur, agama seseorang diukur melalui siapa temannya, siapa pasangannya, tangan siapa yang dia gandeng. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan masalah ini di dalam Ihya Ulumuddin itu. Beliau mengatakan bahwasanya orang bisa bersama, merasa tenang, rukun, itu hakikatnya ada kesamaan hal batin yang tidak bisa ditembus oleh mata zahir. Namun ada tandanya. Kalau kita masuk bis, kemudian bangkunya itu sudah terisi satu orang, berarti bangku yang kosong di sampingnya menjadi pilihan kita. Saya mau duduk di mana? Jika masuk pintu bis, dia, saya mau duduk di mana? Ternyata paling belakang ada yang pakai peci kayak kita. Maka kita menentukan pilihan, oh saya duduk di situ aja. Apa alasannya? Sama, satu. Karena dia sama pakai peci seperti saya. Terkadang kesamaan hal zahir menentukan sekian banyak pilihan kita. Inilah namanya sirrul munasabah, rahasia kesesuaian, kesamaan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan at-tuyur taqu fi amsalha. Burung itu akan hinggap menurut sejenisnya. Burung merpati akan bertengger di samping burung merpati yang serupa.
elang akan bertengger di samping burung elang. Kita tidak akan pernah menyaksikan ada burung pipit bertengger di samping burung perkutut. Kalaupun ada, tetap alasan kebersamaannya itu disebabkan karena ada rahasia kesamaan. Suatu hari Al-Imam Al-Ghazali duduk di Masjid Syam. Beliau menyaksikan ada burung perkutut bertengger bermain bersama dengan seekor burung gagak. Ini pemandangan langka. Maka beliau berpikir, ini kok bisa terjadi? Beda jenis namun bisa bersama. Kemudian burung itu dihardik oleh Imam Ghazali, kemudian terbang ke bawah. Ternyata keduanya beda jenis namun punya satu kesamaan. Ternyata sama-sama pincang. Terkadang satu sisi negatif sudah cukup menjadi alasan orang bisa bersama, sebagaimana sisi positif menjadi alasan orang itu bersama. Oleh karena itu orang beriman menjadi cermin orang beriman yang lain. Orang beriman memiliki sifat karena kesamaan i'tiqad, keyakinan, pegangan, pedoman, cintanya sama, hanya kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cirinya sangat cinta kepada Allah. Kalau kita lihat anak kecil, mesti dia akan merasa nyaman ketika bermain dengan anak-anak yang sebaya. Kenapa mereka bisa merasa nyaman, terlihat rukun? Karena punya kesamaan, sama umur. Orang tua bercengkrama. Ada pembahasan-pembahasan yang anak muda nggak bisa masuk ke situ. Yang bisa memahaminya hanya sesama tuanya saja. Ini namanya rahasia kesamaan. Karena sama, maka merasa nyaman, merasa rukun, merasa tenang. Ketika zahirnya berbeda namun bisa bersama, ada sisi yang sulit dijangkau oleh mata zahir yang membuat bisa bersama. Mesti itu satu kesamaan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang di dalam hatinya cinta dengan kebaikan, maka yang menjadi objek kebaikan itu apa saja bisa. Ada seorang sahabat, cerita masuk Islamnya itu justru disebabkan dari sumber yang bertentangan. Yang kita tahu hidayah itu datang dari Al-Quran, dari Rasulullah, dari orang-orang soleh, dari akal yang jernih, akal yang sehat. Namun terkadang selagi di hati ini ada rasa ingin baik, maka Allah akan buka jalan-jalan kebaikan, walaupun itu bukan dari sumber kebaikan, bahkan justru bertentangan. Dulu ada orang namanya Tamim Ad-Dari, agamanya Nasrani. Dalam satu hadis Muslim di dalam bab fitan, ini Tamim Ad-Dari bersama teman-temannya terkatung-katung di lautan tanpa arah, lalu terdampar di suatu pulau. Di situ bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu hingga nggak bisa diketahui mana depan mana belakangnya. Namanya Jassasa. Makhluk ini bilang, di dalam kastil sana ada yang sudah menunggu kalian. Sesampai di sana, Tamim Ad-Dari melihat sosok yang dibelenggu
besar, rambutnya panjang. Dia dibelenggu antara lengan dengan betisnya itu disatukan oleh ikatan rantai. Terjadi dialog. Ini orang yang dibelenggu ini bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah kalian adalah orang Arab? Benar. Apakah telah muncul seorang nabi dari bangsa kalian? Benar. Apakah orang yang mengikutinya semakin banyak? Benar. Apakah yang sudah ikut membelot? Tidak. Apakah masih berbuah kebun kurma Baisa? Masih. Suatu saat jika saya keluar, itu tidak akan berbuah lagi. Apakah masih memancarkan air, mata air Zubair? Masih. Kalau saya keluar, tidak akan mengeluarkan air lagi. Panjang pertanyaan. Dijawab. Lalu Dajjal bilang, ketika ditanya oleh Tamim Ad-Dari, sebenarnya kamu itu siapa? Saya adalah Al-Masih. Saya adalah Al-Masih. Lalu Dajjal ini bilang kepada Tamim Ad-Dari, saran saya kepadamu, ikutilah seruan Nabi dari kalangan bangsa Arab itu. Jadi yang naskil Tamim Ad-Dari jadi sahabat Dajjal. Ketika orang itu mencari kebaikan, maka Allah akan membuka jalan-jalan baik, hatta itu dari yang tidak berhubungan dengan kebaikan itu sama sekali. Yang namanya hidayah, yang namanya kebaikan. Ketika orang itu ingin baik, menggunakan akal sehat, fitrahnya, maka selalu akan menemukan jalan-jalan dia baik dan berubah lebih baik. Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, yang kita tahu Khalid bin Walid ini adalah pimpinan pasukan berkuda Quraisy ketika berperang dengan Nabi di medan Uhud. Suatu ketika ini Khalid bin Walid punya saudara namanya Walid ibnul Walid, ngirim surat kepada Khalid bin Walid. Pendek, enggak panjang. Cuman mengatakan aqluka ya Khalid. Aqluka ya Khalid. Mikir Khalid, mikir gitu toh. Tapi karena cerdas, tergugah hatinya, kemudian datang ke Madinah bersama Amr bin As. Sesampai di hadapan Nabi, apa kata Nabi? Wahai Khalid, saya telah lama menunggu kedatanganmu. Orang cerdas seperti kamu sudah sepantasnya menerima Islam. Berpikir jernih, ingin baik, sehingga jalan datangnya baik itu tidak terbatas. Ketika kita mengukur kebaikan itu tolak ukurnya satu, artinya kita telah mempersempit sesuatu yang luas. Jalan baik sangat banyak, sangat banyak. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau dijuluki Sayyidul Huffaz, pimpinan orang yang menghafal hadis. Beliau menghafal 1 juta hadis di luar kepala. Kita nggak pernah menghitung, nggak usah 1 juta, separuhnya aja 500.000 tanpa ada hafalan. 1, 2, 3, 100.000, 500.000, nggak pernah mungkin. Ini Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun terjadi fitnah. Ini Khalifah Al-Ma'mun sangat antusias dengan ilmu pengetahuan, sehingga Khalifah putra Harun Ar-Rasyid ini membangun satu perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah. Di situ ada proyek besar-besaran penerjemahan kitab-kitab Yunani ke bahasa Arab. Buku-buku Yunani yang berbahasa Koin, bahasa Yunani, itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Bukunya Sokrates, bukunya Hippokrates, bukunya Plato, Aristoteles diterjemahkan
kemudian dikaji oleh ulama dan mereka itu digaji. Dari sinilah muncul fitnah. Muncul dari sini satu pemikiran atau yang dikenal dengan Mu'tazilah yang ditunggangi oleh kekuatan politik kerajaan. Menyebar fitnah. Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Maka semua ulama dituntut untuk menyokong pendapat yang ditunggangi oleh kaum tertentu di bawah kerajaan. Ulama dipaksa mengatakan Quran makhluk atau bukan. Sementara akidah Ahlussunnah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah kalamullah. Maka ada ulama yang mengatakan Quran itu kalamullah, langsung ditangkap, di penjara. Ada yang pandai retorika, ilmu retorika, berkelit, ilmu khilah. Quran makhluk atau bukan? Kamu tanya sama saya? Iya, saya makhluk, lepas. Ada yang nanya lagi, Quran makhluk atau bukan? Jangankan Quran, lihat ini, Quran, Injil, Zabur, Taurat, ini nih makhluk, lepas. Sampailah pada Imam Ahmad Ibn Hanbal, mercusuar ilmu hadis di Baghdad waktu itu. Beliau ditanya, apakah Al-Quran makhluk atau bukan? Beliau balik bertanya. Saya mau tanya, apakah pertanyaan kamu ini pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi? Yang nanya jawab, enggak, katanya. Atau ada tabi'in yang bertanya kepada sahabat seperti itu? Enggak. Loh, kalau sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi hal itu, dan tabi'in juga tidak pernah bertanya kepada sahabat, kenapa kamu tanya kepada saya? Maka dibawa, disiksa. Beliau kemana-mana selalu membawa rambut Rasulullah. Waktu itu beliau sedang berpuasa, dihadapkan di depan Raja Khalifah Al-Wathiq Billah. Khalifah Al-Ma'mun sudah wafat waktu itu. Dipukul sehingga sebagian ulama mengatakan seandainya pukulan yang dirasakan oleh Imam Ahmad yang memaksanya untuk mengatakan Quran itu makhluk diterima oleh seekor gajah sekalipun, gajah itu akan tunduk. Ketika beliau pingsan di tengah menghadapi hukuman yang berat itu, disiram air, sadar, dipukul lagi, dipaksa mengatakan Quran itu makhluk. Ketika badan beliau ini berlumuran dengan darah sebab pukulan cemeti, kemudian digiring ke dalam penjara. Di dalam penjara beliau ternyata satu sel dengan napi-napi itu. Nah, di tengah napi itu ada perampok terkenal di Baghdad. Kondangan terkenal di Baghdad, viral gitu ya. Viral di Baghdad. Terkenal di Baghdad. Kemudian beliau diambil lagi dari penjara, disiksa lagi. Kemudian setelah disiksa dimasukkan lagi ke dalam penjara. Maka ketika Imam Ahmad berada di penjara, beliau merintih kesakitan karena hukuman yang begitu berat yang beliau hadapi. Ketika itu perampok yang terkenal di Baghdad itu mendekat kemudian berbisik dengan Imam Ahmad, wahai Imam, apakah kau merasa berat dengan siksaan yang kau terima? Tentu yang kamu rasakan sangat berat. Dan saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Dulu ketika saya disiksa seperti ini, kalau saya nyolong, saya nggak pernah mau ngaku barang colongan saya itu saya curi. Saya dipukuli oleh mereka-mereka ini dan saya tidak bergeming. Saya tetap mengatakan bukan aku yang curi, padahal memang saya. Bayangkan, hai Imam, saya ini pencuri.
tapi demi kejantanan saya tidak mau mengaku. Ketika saya tahu jalan saya salah, namun cuma atas nama kejantanan saya tidak mau mengangkat mulut. Masa engkau orang yang sudah jelas berada di jalan yang hak, engkau bergeming? Jangan merintih, hai imam. Engkau berada di jalan yang hak. Nasihat siapa? Rampok. Setelah itu Imam Ahmad diambil lagi dari penjara. Ketika beliau sudah merasa tidak mampu menerima siksaan itu, beliau mengingat nasihat si pencuri dalam penjara. Ketika beliau mengingat, beliau merasa tegar kembali. Ingat, hai imam, jangan merintih, jangan lemah, engkau berada di jalan yang benar. Akhirnya orang kerajaan ini sudah malas nih saya. Ini orang gak bergeming sama sekali. Sudah, keluarkan saja. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Imam Ahmad dibebaskan. Beliau menjalani pengobatan sekian lama sampai luka-lukanya sembuh. Setelah sekian lama sembuh, itu luka beliau itu operasinya nggak ada bius, jelasnya zaman dulu nggak ada bius. Itu retakan tulangnya itu muncul tumbuh daging. Nah itu dibelek kemudian dicabut. Setiap dicabut, ketika beliau merintih, ya Allah, ampunilah Bani Abbasiyah. Maka tabib yang menangani beliau ini mangkel, tuan ini dizolimi, doakan biar mampus. Apa kata dia? Tidak. Setiap pukulan yang saya rasakan, ketika cambuk itu terangkat dari satu pukulan ke pukulan yang lain, aku telah memaafkan yang memukul saya. Itulah akhlak. Jadi kalau ada orang disakiti, jangan langsung doa buruk. Orang yang kalau disakiti berdoa keburukan itu tanda tidak pantas jadi pimpinan. Karena kalau orang seperti ini punya kekuasaan, habis semua yang nyakiti dia itu. Yang buat status nyinggung, TKBW, hubungan gantung karena punya kekuasaan. Maka cirinya orang mulia itu tidak mengharap keburukan kepada orang yang menyakitinya. Namanya seorang pemimpin itu selalu memberi kesempatan orang itu baik. Karena orang itu kalau disakiti terus doa buruk menunjukkan perasaan dia tidak ada kesempatan baik untuk kamu. Doain mati, semoga-moga tak sepuluh. Doakan baik. Itulah akhlak. Setelah Imam Ahmad sembuh, beliau teringat lagi kawan pencuri di dalam penjara. Gimana kabar dia di sana? Maka beliau cari tahu dan bertanya kepada orang, bagaimana kabar fulan si pencuri yang ada di penjara nomor sekian di Baghdad di situ. Oh dia sudah wafat, hai Imam. Sudah wafat. Maka seketika Imam Ahmad menangis. Imam Ahmad menangis. Kemudian beliau cari tahu di mana makamnya. Lalu Imam Ahmad ziarah ke makam dia. Ini ada Imam Sayyidul Huffaz, hafal 100.000 hadis, ziarah kubur. Kemana? Bukan kubur pencuri. Sampainya di depan kuburnya, Imam Ahmad teringat dengan nasihat dia di penjara. Karena nasihat dia itulah yang membuat Imam Ahmad teguh menghadapi siksaan. Ketika itu beliau berdoa. Setelah saya berdoa, malamnya bermimpi ketemu pencuri itu. Bertemu dengan pencuri itu, ternyata dia berada di surga. Kemudian Imam Ahmad bertanya, wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, saya dimasukkan ke dalam surga dan Allah mengampuni dosa-dosaku. Apa amalanmu yang diterima sehingga Allah mengampuni dosamu? Dia mengatakan, amalanmu yang diterima oleh Allah karena beberapa kalimat yang membuat dirimu teguh menahan
menerima siksaan ketika dalam penjara. Bayangkan, orang itu diampuni oleh Allah, walaupun ya jatuh bangun jadi orang baik, tapi ketika ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Lakukan. Walaupun itu dengan siapa? Katakan kebaikan. Dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Sya'bi, atau dikenal dengan Imam Sarahbil. Imam Sya'bi ini termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Hadis besar Imam Sya'bi. Beliau pernah mengatakan, semua disiplin ilmu saya kuasai dan aku adalah ahlinya, kecuali ilmu syair. Ilmu syair, itu saya paling lemah itu. Tapi kalau kamu mau, saya mampu mendendangkan syair sebulan penuh nggak berhenti, saya bisa. Itu udah paling nggak ahli menurut beliau. Dan beliau ini ahli tafsir, ahli hadis, ahli tarikh. Imam Sya'bi. Suatu hari beliau jalan, diiringi murid-muridnya. Di tengah jalan, karena Imam Sya'bi yang lewat, semua berdiri. Imam Sya'bi berdiri semua. Nah, di pinggir jalan ada sekumpulan orang pemuda mabuk. Maka pimpinannya ini bilang, siapa yang lewat itu? Semua orang kok berdiri. Siapa itu yang lewat? Maka teman-temannya bilang, oh yang lewat itu Imam Sya'bi. Terus pimpinan ini, si pemabuk ini bilang, Imam Sya'bi yang ahli hadis itu? Iya, itu lewat. Jadi ya, walaupun orang itu ahli maksiat, asal masih kenal sama orang soleh itu masih alhamdulillah ya. Oh Imam Sya'bi yang ahli hadis itu. Kemudian dihampiri Imam Sya'bi dalam keadaan serodot sempoyongan gitu ya, mendem ini masalahnya. Sebentar, kamu Imam Sya'bi? Imam Sya'bi tahu ini orang setengah sadar, masih belum sadar nih. Si Oleng. Iya, saya Imam Sya'bi. Oh, salam kenal. Ya, mabuk ya. Salam kenal. Sampaikan satu hadis Nabi kepadaku. Sampaikan. Imam Sya'bi merasa hadis Nabi yang mulia tidak pantas didengar oleh orang yang sedang mabuk seperti ini. Maka Imam Sya'bi berpaling. Preman tersinggung, diperlakukan seperti itu. Kok berpaling? Marah dia. Langsung dia cabut sebilah pisau, dia letakkan di leher Imam Sya'bi. Sampaikan satu hadis. Sampaikan satu hadis kepadaku. Maka Imam Sya'bi membacakan satu hadis. Bihi qala haddatsana fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illam tastahi faf'al ma syi'ta." Jika engkau tidak punya malu, maka lakukanlah apa yang kau mau. Langsung pisaunya itu jatuh gemeter, merangkul Imam Sya'bi, menangis saya mengatakan, maafkan aku. Siapa yang mengira? Ternyata di antara sekian banyak santri Imam Sya'bi, pemabuk inilah kelak yang banyak meriwayatkan hadis dari Imam Sya'bi. Maka melihat orang buruk itu jangan langsung sampah masyarakat, tekon. Jangan. Siapa tahu dia orang yang dipilih. Orang ketika merasa dirinya paling baik, paling benar, paling suci, itu sebenarnya kedudukannya lebih buruk daripada orang yang ahli maksiat, namun dia di hatinya selalu menangisi kemaksiatan. Oleh karena itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, hasanatun tu'jibuka khairun
hasanatun tu'jibuka khairun min sayyi'atin tusi'uka. Ya. Sayyi'atun tusi'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Keburukan yang membuat hatimu perih, yo jadi ngene iki sampai kapan? Itu lebih baik daripada kebaikan yang membuat orang itu menjadi ujub, takabur dengan kebaikannya. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Khaldun, beliau mengatakan dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, di antara adab, puncak adab yang tertinggi, yaitu ketika kita merasa pura-pura bodoh, manggut-manggut mendengar orang yang sedang menerangkan sesuatu yang sesuatu itu kita kuasai. Misalnya ada orang baru keluar 3 hari, ya, naskil Jumindar, ya, iya Pak, oh gitu ya, Masya Allah, ya pura-pura enggak, itulah, ya, puncak adab. Bukan, kan ngerti aku, takut gitu. Kayak gitu. Merasa kebaikan itu keluar dari mulut siapa saja, dia nikmati. Itulah orang ahli kebaikan. Nah, kita ini dengan kita merasa ngaji, kita ini orang banyak korban, pengalaman-pengalaman dalam berjuang. Jangan kita melihat sebelah mata orang-orang yang buruk, yang sebenarnya mereka itu masih jatuh bangun, sebenarnya ingin jadi orang baik. Jangankan orang seperti kita. Al-Imam Abul Faraj Al-Jauzi, beliau bercerita, di Baghdad ada seorang fuqaha. Di Baghdad ada seorang fuqaha. Fuqaha ini buat perjanjian dengan beberapa muridnya untuk melaksanakan ibadah haji tahun itu dengan cara jalan kaki tanpa bawa bekal. Nguji sifat tawakal, sapiro tawakal ini. Ayo, jajal. Maka mereka ini berangkat. Ini fuqaha Baghdad ini berangkat jalan kaki, menelusuri padang pasir. Di tengah perjalanan naik haji, ini murid-muridnya bilang, ini ada kastil, ada biara peribadatannya orang Nasrani. Bagaimana kalau kita berteduh sebentar di situ, kemudian setelah istirahat kita lanjut perjalanan ini? Maka kiainya bilang, boleh. Kemudian mereka berteduh. Karena kelelahan tidak sadar, semua santrinya ketiduran, pulas tidur semua. Maka melihat murid-muridnya pada bergelimpangan tidur karena kelelahan, ya namanya kiai ya, mestinya beda dengan yang lain. Maka cari air wudhu, muter. Tengah cari air wudhu, nah di atas menara kastil itu, biara itu ada jendela. Tiba-tiba keluar sosok wanita yang sangat cantik. Dia lihat seperti purnama, terbelalak, seketika hatinya tertawa. Dia gak mampu menguasai dirinya. Air wudhu yang dia cari lupa. Maka tengah dia dibelenggu oleh asmara tiba-tiba itu, hanya sekali tatap. Ya namanya cinta itu kadang begitu, ya. Delok spion wis dadi enek. Ketika hatinya tertawan, maka dia tanya kepada seseorang yang ada di situ. Dia ketuk pintu rumahnya, dia tanya, "Tuan, saya mau tanya, gadis yang ada di situ siapa?" "Itu putri saya." "Oh begitu."
Tuan sebenarnya siapa? Saya adalah seorang ahli fikih dari negeri Baghdad. Tengah perjalanan menunaikan ibadah haji bersama murid-murid saya. Ketika saya melihat putrimu, saya tidak kuasa menahan diri. Kalau boleh tahu, engkau ini siapa? Aku pendeta di sini. Itu putri saya. Aku pendeta di sini. Bagaimana kalau saya meminangnya? Suatu kehormatan buat saya. Kata pendetanya, kalau putri saya dipinang oleh seorang tokoh seperti kamu, tapi saya serahkan hak pilihnya itu pada putri saya. Maka dipanggil putrinya. Ini ada seorang ahli fikih fuqaha dari Baghdad, jatuh cinta kepadamu, jatuh hati. Apakah kamu mau menjadi istri dia? Di balik satir ternyata perempuan itu menjawab, tidak, kecuali dia masuk ke dalam agama kita. Maka pendetanya bilang, Tuan, sudah dengar jawaban putri saya? Bagaimana? Ya, saya siap meninggalkan agama saya. Seketika langsung fuqaha dari Baghdad murtad. Setelah itu si perempuan bilang, apa maharnya yang kau persembahkan untukku? Aku lihat kamu gak bawa apa-apa, dan kamu saya lihat kok bersahaja sekali. Memang saya gak punya apa-apa. Apa yang kamu mau sebagai bentuk maharnya? Maka perempuan itu bilang, bagaimana kalau maharnya engkau menjadi buruh kami? Kami punya peternakan babi. Gimana kalau selama setahun penuh engkau mengembala babi kami? Dan itu sudah cukup menjadi mahar. Dia sanggupi tongkat yang biasa dia bawa di atas mimbar ketika berkhutbah di hari Jumat, sekarang untuk mengembala babi. Itulah hidayah. Itulah hidayah. Ketika santri-santri ini bangunnya, ini kiai mana nih? Tanya, nggak ada. Akhirnya santri-santri ini ketemu dengan pendeta, tanya, kenal orang tua dengan ciri seperti ini dan itu? Oh iya, kenapa? Itu guru kami. Oh, sudah pindah agama. Sekarang dia sudah beragama Nasrani, diceritakan, dan sekarang dia sedang berada di sana, sedang mengembala babi. Itu ibarat petir di siang bolong. Ada santri itu langsung jatuh, ada yang meratap, ada yang menyesali perjalanannya. Kemudian mereka bersama datang ke tempat kiai yang sedang mengembala. Kemudian mereka sambil menangis mengingatkan, Syekh, sadarlah, bukankah engkau yang mengajarkan kami Quran? Ingatkah engkau ayat ini? Dibacakan. Diam, tidak dijawab. Setelah panjang diingatkan, yang terucap dari katanya hanya satu kalimat, semua apa yang kalian katakan, aku tahu semua, pergi. Aku telah dikuasai oleh sesuatu yang aku tidak mampu kendalikan, pergi. Artinya ini santri-santri berembuk nih. Berembuk gimana nih? Udah, kita tinggalkan saja, kita lanjutkan perjalanan haji. Akhirnya mereka ini lanjut perjalanan haji sampai di Mekah. Mereka tawaf sambil menangisi kiai. Kiai, gimana kiai kita ini? Kemudian mereka berdoa, ya Allah, kembalikanlah guruku, kembalikanlah guruku, kembalikan guruku ya Allah. Setelah itu mereka selesai menaiki haji, pulang. Ketika pulang, ada yang usul, gimana kalau kita mampir? Siapa tahu berubah pikiran. Ayo, gitu, mampir lagi. Diingatkan lagi, saya kembali, ayo pulang ke Baghdad. Ingat enggak majelisnya itu, majelis taklimnya? Tetap jawabannya, tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Aku tengah diuji. Hanya itu saja jawabannya. Ketika murid-murid ini sudah berputus asa,
pupus harapannya. Mereka pun pulang dalam membawa kesedihan, pulang menuju negeri Baghdad. Sedang di tengah jalan, sudah agak jauh dari biara itu, tiba-tiba ada sosok yang mengikuti. Salah satu di antara mereka nyuruh temannya berhenti, ada yang mengikuti kita. Ditunggu gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pulang, ayo pulang. Loh, ada apa aja Tuhan? Saya sudah kembali ke Islam. Demi Allah, ujian yang saya hadapi ini karena satu dosa yang pernah aku lakukan. Ayo kembali. Setelah kembalinya ini, ibadah dia ini berlipat ganda dari sebelumnya. Tambah sering menangis, tambah panjang tahajudnya. Ketika tengah ngaji, setelah berapa lama pintu diketuk, maka beliau perintahkan satu murid, lihat di pintu siapa? Ternyata ada perempuan. Kata perempuan, sampaikan ke gurumu, ada putrinya pendeta yang dulu pernah jadi istrinya mau bertemu, penting. Maka diizinkan masuk. Setelah masuk, ini syekhnya tanya, apa yang mendorong ke sini? Apa gerangan ke sini? Maka perempuan itu bilang, saya ingin masuk Islam. Saya ingin menjalin hubungan suami istri denganmu dinaungi oleh kesejukan Islam. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, saya ditanya, kenapa kamu kok bisa ke sini? Ceritanya, setelah kepergianmu, hanya selang beberapa hari, saya mimpi dengan sosok orang. Saya tanya, siapa namamu? Dia mengatakan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dia berpesan, engkau telah dijadikan oleh Allah sebagai ujian seorang wali. Sekarang susul dia dan masuklah Islam di tangannya. Makanya saya kesini. Akhirnya setelah masuk Islam, nikah. Udah alhamdulillah nikah. Ini endingnya mati gitu. Ini endingnya mati gak seru. Nikah. Setelah berapa lama ada murid yang memberanikan diri tanya, saya masih ingat gak dulu ketika awal mengejar kami, Tuhan mengatakan ujian yang aku rasakan ini, ujian yang menimpaku karena satu dosa yang pernah aku lakukan. Kami ingin tahu dosa apa itu ya Syekh? Beliau bilang, suatu hari saya tengah jalan di lorong Baghdad, tengah berjalan di lorong Baghdad, jalannya sempit. Di situ ada seorang Nasrani lewat. Maka saya mengatakan, minggir kamu, wahai laknatullah. Hai orang belanak, minggir, jangan nempel-nempel. Maka dia langsung berhenti dan menegur, wahai Tuhan, mengapa engkau mengatakan hal itu kepadaku? Engkau merasa lebih baik karena engkau telah diberi hidayah Islam, dan engkau melihatku hina karena aku hanya orang Nasrani. Bagaimana kalau anugerah yang Allah beri ke kamu sekarang Allah beri di saya? Kemudian saya itu bilang, setelah kejadian itu aku mendengar orang yang aku hina tadi sudah masuk Islam, dan sebagai hukuman aku menghinanya, aku mendapatkan ujian yang seperti yang kalian saksikan. Lihat, ada wali bahkan ketika melihat orang lain dengan mata penghinaan, tidak layak, baik, laknatullah, putus dari rahmat Allah, ini juga belum aman. Maka kita melihat orang itu dengan mata kasih sayang. Banyak orang yang ingin baik, kita bicara kebaikan. Gak usah bicara macam-macam. Baik, ayo sholat, baik, menebar kebaikan. Itulah cirinya orang baik. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, guru-guru kita, para masyayikh kita berpikir bagaimana membuat wadah kebaikan yang lebih besar untuk mewadahi umat yang jatuh bangun ingin jadi orang baik, namun mereka buntu jalannya. Maka muncullah namanya dakwah tabligh ini, yang sudah dipikirkan oleh Mona Ilyas, dipikirkan oleh ulama-ulama, guru-guru kita.
Maka ini sebenarnya wadah kebaikan. Maka jangan persempit kebaikan itu hanya milik kita. Karena wadah yang dibuat oleh ulama ini untuk semua orang, semua kalangan. Mari kita tebar kebaikan yang di dalamnya. Akhirnya saudara-saudara kita banyak. Tebar kebaikan. Ini adalah wadah kebaikan. Bayangkan, nyari orang baik, ya, hanya dalam waktu singkat dan langsung berubah, itu susah. Ada orang pakai celana pendek, pakai kutang di pinggir jalan merokok. Assalamualaikum, perkenalkan, kami satu rombongan, kita diikat oleh la ilaha illallah, dibawa ke masjid, kenal agama. 3 hari langsung istrinya pakai jilbab, ahli tahajud, sorbannya besar, sok awal. Untuk begini mondok lama ini kalau ini luar biasa ini. Ini sudah difikirkan oleh orang-orang yang hatinya mukhlis. Maka jangan persempit, tebar kebaikan aja orang. Ayo, udah gitu aja ngomong kebaikan. Ayo keluar. Nggak usah ngomong macam-macam. Ngomong kemana yang mana? Ayo coba, ayo urut. Oh nanti ramai nanti. Memang itulah namanya penebar kebaikan. Udah, ayo. Atas pentingnya masalah ini, ayo sama-sama kita isi nih wadah yang sudah dibuat oleh masyayikh kita, guru-guru kita, hingga kita menjadi asbab kebaikan orang banyak, menebar kebaikan kemana saja. Saya iso naskil aku kata iso. Monggo, coba. Yang diniatkan 1 tahun dari Al-Madinah Azim